Stop, welcome to Cinea. Sebelum kita masuk nih ke topik, jadi kita itu kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, kita boleh kenalan dulu nggak sih, Ji? Ya, boleh lah. Oke, sebelumnya kenalin nih, aku Dola Inolda dan saya ditemani oleh teman saya di sebelah. Ada? Aku Ozi Irfansyah. Dan di sini kita berdua tuh bakal bahas seputar dunia perfilman nih, Dol. Benar. Mulai dari film-film yang hits, terus kita bakal pick salah satu film rekomendasi itu dan kita bedah tuh apa aja sih hal-hal yang menarik dalam proses pembuatan filmnya, terus fakta-fakta lucu gitu. Intinya kita bakal bedah filmnya. Iya, kira-kira nih, oh iya, kan kita udah mau masuk topik nih. Kamu tuh semangat nggak sih hari ini, Ji? Semangat banget lagi. Ya, yang lagi nonton juga harus semangat karena kita itu harus selalu memberikan hal-hal positif, energi-energi positif. Bener banget. Agar hari-harimu juga tetap semangat. Gitu nggak, Ji? Bener. Tapi untuk semangat itu tuh perlu dorongan. Apa tuh dorongannya? Ya bisa aja dengan nonton film. Benar. Ya udah langsung aja. Ini dia rekomendasi film terbaik menurut Cinea. Check this out. Suicide Squad 2. Film ini menceritakan bahwa ada direkrut oleh departemen pemerintah yang teduh. The Suicide Squad mengikuti tim supervillains yang dipaksa untuk melakukan sebuah misi rahasia. Atau jika tidak dilakukan, mereka akan mengambil resiko kematian dengan kekerasan melalui implan bahan peledak yang ada di kepala mereka. Well, I can go back inside and you can still do it. Don't Break 2. Bersembunyi selama bertahun-tahun di sebuah pondok terpencil, Norman Nordstrom telah menyelamatkan dan membesarkan seorang gadis muda yatim piatu dari kebakaran rumah. Keberadaan mereka terganggu ketika sekelompok penculik muncul dan mengambil gadis itu, kemudian memaksa Norman meninggalkan tempat persembunyian untuk menyelamatkannya. No Time No Die. James Bond telah pensiun dan tengah menjalani kehidupan tentram di Jamaika. Namun semua itu terinterupsi ketika kawan lamanya, Felix Leiter, dari CIA muncul dan meminta bantuannya. Misi menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik ternyata lebih beresiko dari dugaan, menghantarkan Bond pada jejak seorang penjahat misterius bersenjatakan teknologi baru dan mematikan. I used to live my life a quarter mile at a time. Fast and Furious 9. Dom Toretto atau Vin Diesel menjalani kehidupan yang tenang dengan Letty dan putra kecilnya Brian. Tetapi mereka tahu bahwa bahaya selalu mengintai. Kali ini ancaman itu akan memaksa Dom untuk menghadapi kesalahan dari masa lalunya jika dia ingin menyelamatkan orang yang paling dia cintai. Krunya bergabung bersama untuk menghentikan sesuatu yang dapat menghancurkan dunia. Serangan dipimpin oleh pembunuh paling terampil dan pengemudi yang sangat handal yang juga merupakan saudara laki-laki Dom yang ditinggalkan, Jacob atau John Cena. Eternals. Marvel Studio Eternals menghadirkan kisah sekelompok pahlawan dari luar angkasa yang telah melindungi bumi sejak awal peradaban manusia. Eternals ternyata pernah disinggung dalam film Avengers Infinity War. Thanos yang pertama kali muncul di film Avengers. Infinity War merupakan keturunan dari seorang Eternal dari jenis Deviants bernama Allars. Dalam Infinity War, saat Thanos mencuri Soul Stone, ia disambut oleh Red Skull yang menyebutnya sebagai putra Allars. Itu dia, Dol. Beberapa rekomendasi film yang udah tim kita kumpulin. Tadi keren-keren banget gak sih, Ji, dari kelima film itu? Dan bener-bener filmnya tuh
penuh dengan aktor-aktor terkenal. Benar. Terus ceritanya juga pasti seru banget. Benar. Terus kebanyakan ini dari 5 itu didominasi oleh yang action ya. Bener banget. Terus dari 5 itu nih Dol, Apa? yang favorit buat kamu tuh apa? Kalau aku tuh tadi suka sama yang film No Time to Die. No Time to Die yang 007. Iya James Bond. benar. Karena James Bond itu sangat kalau lagi acting tuh totalitasnya luar biasa. Keren banget lah. Terus buat cewek-cewek itu kelepek, ya nggak? Cowok Jadi dari trailernya itu No Time to Die itu juga keren banget, nggak kalah sama film yang lain juga. bener. Karena ini penggarapannya itu juga totalitas, nggak tanggung-tanggung. Jadi itu banyak mobil-mobil yang buat actionnya itu nggak nanggung sih. Mau ditabrakin sekalian kayak gitu. Bukan editing ya. Benar. Kalau dari kamu mana sih tadi yang dari 5 itu? Kalau aku sendiri lebih suka The Suicide Squad 2 sih. Itu kenapa? Ya soalnya aku tuh cenderung lebih suka nonton film komedi gitu loh. Apalagi film The Suicide Squad 2 itu kan perpaduan antara film action Iya. dan komedi dan fantasi. Ha-ha. Nah, itu seru aja ditonton gitu loh. Karena banyak imajinasinya ya yang harus banget. Ya kan nggak melulu action itu tegang gitu kan. Jadi kan penuh dengan komedi Benar. juga bisa kan. Ya, Apalagi juga dicampur dengan romantis kayak gitu. bisa. Biasanya kan ada tuh dari kelima film yang tadi ya Pasti ada unsur pasti romantis. ada lah gitu. Tapi dari 2 favorit kita ada 1 nama film Apa? yang bakal kita bahas. Apa sih itu nanti film yang kita akan bahas tuh, Ji? Oke, aku kasih clue nih. Jadi film ini tuh adalah salah satu film yang ditunggu-tunggu perilisannya. Dan perilisan film ini tuh pernah ditunda dikarenakan pandemi kemarin. Terus kalau nggak salah ini juga sering ditunggu-tunggu nih film ini. Kalau udah mau muncul itu banyak penggemar yang pengen nonton. Iya, soalnya sequel dari film ini tuh udah banyak banget serinya. Oh iya, kelihatannya aku tahu nih apa nih. Tapi Daripada penasaran, langsung aja kita lihat cuplikannya. Alasan Fast and Furious menjadi The Fast Saga. Perubahan dari Fast and Furious menjadi Fast Saga bukan tak beralasan loh Sobat A. Rebranding nama saga berkaitan erat dengan perkembangan cerita yang terjadi. Dengan menggunakan istilah saga, dapat membuat penonton merasa lebih excited untuk menunggunya. Dan juga berkaitan dengan cerita panjang yang mengarah pada satu event besar dan berakhir pada suatu titik. Rencananya ending Fast Saga bakal ada nih di film ke-10 yang tayang tahun 2023. Sabar ya. Pemeran baru dalam Fast and Furious 9. Ada beberapa tokoh baru yang akan ikut serta dalam Fast and Furious 9, yakni John Cena sebagai tokoh Jacob. Ia berperan sebagai musuh utama sekaligus adik dari Dominic Toretto yang telah lama hilang. Ia juga menjadi pembunuh bayaran, pencuri, dan pengemudi yang handal. Jacob akan bekerja sama dengan Chipper yang diperankan oleh Charlize Theron. Nah, ada hal yang mengejutkan juga nih dalam film Fast and Furious 9 ini, yaitu sosok Han Lu yang diperankan oleh Sung Kang akan hadir kembali. Karakter Han meninggal di sequel Tokyo Drift dan menuntut keadilan dalam sequel Fast Saga. Selain sosok Han Lu, sosok Paul Walker juga dikabarkan akan dihadirkan kembali nih setelah 6 tahun usai kematiannya. Namun sosok Luke Hobbs yang diperankan oleh aktor bertubuh kekar Dwayne Johnson tidak akan hadir dalam film Fast and Furious 9 ini. Mobil yang dipasangi roket hingga ke ruang angkasa. Sebagian orang pastinya merasa aneh ya jika ada adegan mobil yang membawa roket. Tidak masuk akal rasanya karena kecepatan roket tidak dapat menyeimbangi kecepatan mobil. Namun adegan ini bukan hanya adegan yang asal-asalan loh Sobat A. Sutradara Justin Lin bahkan sudah berkonsultasi dengan seorang ilmuwan mengenai adegan tersebut. Mobil magnet yang melanggar ilmu fisika. Film Fast and Furious selalu menampilkan mobil-mobil keren dan spektakuler tentunya. Tapi tahukah kamu Sobat A? Dalam film Fast and Furious 9 ini ternyata menuai banyak banget kritik nih. Hal ini karena mobil magnet dalam film ini dianggap melanggar ilmu fisika dan sangat tidak masuk akal. Pada adegan mobil yang dikendarai oleh Dominic Toretto atau Vin Diesel, terdapat sebuah alat khusus di bagian tengah mobil. Bentuknya knop putar yang tersusun oleh sejumlah angka. Saat aksi kejar-kejaran, Dominic memutar alat tersebut ke kanan dan tiba-tiba menimbulkan kekuatan magnet. Hal ini menyebabkan dua mobil yang berada di sisi kanan dan kiri menempel ke mobil Dominic.
Lalu Dominic memutar lagi alat tersebut ke kiri. Dan sontak, dua mobil yang tadinya menempel seketika langsung terhempas jauh dan menabrak beberapa mobil yang sedang terparkir. Mengingat betapa besar kekuatan magnet yang bisa membuat sebuah mobil berjarak saling menempel, hal ini dinilai sangat tidak masuk akal. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari Sobat A. Karena kekuatan magnet hanya mampu berpengaruh pada jarak dekat saja, walaupun dengan teknologi canggih tidak akan dapat berpengaruh dalam jarak 1-2 meter. Karena seiring jarak yang bertambah jauh, membuat kekuatan magnet akan semakin melemah. Sinematografi yang epik. Sinematografi dalam Fast and Furious sangatlah epik dan keren. Mulai dari ledakan mobil yang terbalik, perkelahian dengan samurai, hingga pecahan kaca di pertokoan London. Ditambah juga dengan pemandangan eksotis tebing-tebing yang curam. Film ini syuting di beberapa negara yang berbeda, yakni Amerika Serikat, Inggris, Georgia, dan dari bunker rahasia di Azerbaijan ke jalan-jalan Tbilisi yang padat. Sutradara Justin Lin dan timnya juga membutuhkan waktu 8 bulan hanya untuk membuat adegan 3 mobil yang hancur itu tampak nyata loh Sobat A. Adegan tersebut padahal hanya berdurasi 4 detik saja. Pekerjaan itu juga melibatkan lebih dari 100 kru film dan sudah terhitung ada 1.487 mobil yang dihancurkan dalam syuting Fast and Furious sejak pertama kali rilis 20 tahun yang lalu. Ada versi mobil yang sama untuk tujuan yang berbeda, yakni mobil utama untuk keperluan class up dan mobil lainnya untuk keperluan dihancurkan. Penggunaan teknologi CGI yang canggih membuat sinematografi Fast and Furious menjadi lebih epik dan tampak nyata. Nah, itu tadi fakta-fakta menarik dari film Fast Furious 9. Benar. Nah, jadi film yang disutradarai oleh Justin Lin ini tuh ternyata ya budgetingnya besar banget gitu. sampai berapa sih tuh Ji budgetnya? Sampai 200 juta USD. Wah, itu mengeluarkan biaya yang sangat Iya, banyak banget. Tapi worth it sih, soalnya mereka itu mengauk keuntungan sampai 271 USD. Wah, Jadi kurang lebih ya kalau keuntungannya 270 dikurangin 200 ya 71 USD lah untungnya. gila banget ya, keuntungannya besar banget. Tapi di film ini pun pemerannya juga ada pemeran baru nih Ji. Terus apa tuh? Ada John Cena, John Cena Iya. yang apa? Smackdown. Smackdown itu Jadi dia itu sebagai Jacob. sebagai gitu. Jacob. Oh, yang jadi adiknya si Dominic Toretto. Nah terus nih di film ini pun sampai menghancurkan mobil tuh 1487. Sampai ribuan mobil hancur. Benar, mobil Itu yang dalam keren-keren. satu seri atau Enggak, oh enggak. dari awal seri dong. Oh, dari Fast Furious pertama sampai yang ke-9 ini. Benar. Itu udah 1487 mobil hancur. Banyak banget ya. Benar Emang banget. nggak main-main berarti mereka ini Nggak bikin film main-main ya? kalau bikin film tuh nggak nanggung-nanggung emang. Bener. Emang luar biasa banget. Terus apa ya? Dari fakta-fakta menarik tadi tuh ada adegan yang menurut aku tuh lucu banget. Apa sih? Kamu tahu kan yang waktu mobil dipasangin roket itu Oh, keluar angkasa, iya. terus waktu mereka keluar dari mobilnya terus dibilang minion sama astronot yang di sana kan? Itu lucu banget juga Iya, emang pakaian lucu banget. yang astronot itu mirip-mirip kayak Minion, Iya, kayak Minion, terus juga bentuknya tuh kayak yang biasanya di kapal selam itu loh. oh yang pakaian. buat menyelam, pakaian selam lama itu ya. Jadi itu lucu sih bagian itu. Lucu. Terus tapi aku juga ada yang menarik nih di bagian yang pas Dom sama nenek-nenek yang lagi nyupir tuh yang ngebalap-balapan. Oh iya tahu. Nah itu juga seru karena dari tekniknya itu kayak ibaratkan pas lagi genting-gentingnya dikejar polisi, tapi itu nenek-neneknya Santai banget santai. ya. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Benar. Berarti tuh dari situ juga masuk semiotika tuh. Oh, Dari situ menunjukkan walaupun lagi dikejar-kejar polisi gitu tetap santai gitu. oh iya. Di situ Semiotika itu apa sih? semiotikanya, oh ya udah aku jelasin dulu apa itu teori semiotika. Jadi teori semiotika itu adalah sebuah ilmu atau metode analisis yang mana kita itu bisa mengambil suatu makna dari simbol-simbol yang ada dari objek tertentu. Berarti ini makna yang tersirat ya, Ji? Iya, yang tersirat. Dan dalam kasus ini, makna yang ada di dalam sebuah adegan film. Contohnya apa sih, Ji? Tadi yang pas kamu amati itu ada semiotikanya itu pas adegan apa sih? Kalau setauku sih tadi yang bagian Han. Oh, yang Han. Iya, yang waktu Han muncul lagi. Muncul. Nih. Kan si Jacob
kan penasaran tuh, kayak lihat kejadian. Iya bener, tatapan matanya tuh kayak, loh perasaan ini udah mati gitu. Ternyata hidup lagi. Terus selain itu tuh aku nangkepnya ada waktu kamu pasti tahu yang di endingnya. Yang waktu mereka itu berkumpul di rumah Dom, terus ada kursi kosong. Pokoknya kalau kamu nih fans Fast and Furious, pasti tahu siapa yang pakai mobil Nissan GT-R Skyline. Ya sih, itu nggak asing lagi Nggak sih. asing lagi, selain Brian O'Connor yang diperankan oleh Paul Walker. Benar. Nah, dari situ tuh kita tuh bertanya-tanya kan. Benar. Itu siapa yang datang sih? Kan bener. bisa ada dua kemungkinan. Bener banget. Yang pertama kemungkinannya siapa? Si Paul Walker itu. Atau enggak atau adiknya Dom. Bener. Si Jacob. Tapi kita nggak tahu nih, besok siapa nih yang akan menempati tempat duduk itu. Betul banget. Kita nantikan aja di Fast Furious yang ke-10. Oh iya. Itu kurang lebih 2 tahun sih setelah tapi rilisan tetap dinanti-nantiin si film ini sih, Ji. Pastilah. Jadi Fast Furious 10 itu kemungkinan bakal rilis tahun 2023 nanti. Iya, Nah, semoga. di situ kita akan buktikan siapa yang pakai mobil GT-R Skyline itu. Tapi penggemarnya pasti pada ngikutin dan nonton. Nggak mungkin enggak sih. Karena film ini tuh keren banget. Keren abis sih. Laris loh, dari series pertama sampai ke 9 ini. Selalu. Totalitasnya luar biasa banget. Gitu, Ji. Yaudah. Udah cukup lama juga kita bahas film ini ya. Sedalam itu loh. Sedalam itu. Jadi sudut pandangnya itu meluas. Bener. Tidak melulu itu satu titik kayak gitu, Ji. Betul. Kita juga belajar kan tadi Ada teori semiotikanya, terus ada pengambilan gambarnya kita juga pelajarin. Terus ya fakta-fakta menarik itu kan juga bisa menambah wawasan kita. Jadi film ini tuh tidak melulu adegan yang sangat tegang kayak gitu ya. Juga ada komedinya juga nih. Gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nemenin kita di sini. Jangan lupa Ji nih, kalau kalian mau rekomendasi film bisa komen di YouTube, di comment section, di komentar di channelnya Ampu TV. Bener banget. Jadi kalian itu bisa mau request nih, mau film apa yang bakal kita bahas di episode selanjutnya. Iya, kalian tulis nih. Yaudah cukup, terima kasih dari saya Uzi Irfansyah dan Dola Inolda. Sekian, bye-bye. Siapa sih? Dominic Toretto. Oke, life is simple, you make choice and don't look back. OTW.